Saudara, Iran kembali meluncurkan serangan rudal gelombang ke-70 ke sejumlah wilayah Israel dan fasilitas Amerika Serikat di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran menyebut gempuran mereka telah memicu ledakan dan kebakaran di lebih dari 55 lokasi di Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat. Operasi ini disebut menandai fase baru eskalasi kekuatan regional dan bertepatan dengan Idul Fitri. Selain itu, Iran juga menyatakan serangan dilakukan untuk mengenang penasihat militer yang gugur. Rekaman kamera pemantau menunjukkan ledakan besar di kota tua Yerusalem setelah serpihan rudal Iran jatuh di wilayah tersebut. Militer Israel mengklaim berhasil mencegat rudal Iran dan pecahannya jatuh di tempat parkir dan di dekat tembok barat Gereja Makam Suci dan Masjid Al-Aqsa, 3 tempat yang memiliki nilai religius tinggi bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Asap terlihat mengepul di dekat Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem menyusul jatuhnya puing-puing dari dugaan rudal Iran. 1 orang terluka ringan. Polisi Israel menyebut ahli penjinak bom sudah dikerahkan untuk mengamankan lokasi kejadian. Iran terus melancarkan serangan ke sejumlah lokasi di Israel. Perang Iran memasuki pekan ketiga menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Iran menanggapinya dengan menyerang Israel dan aset Amerika Serikat di Timur Tengah. Kobaran api besar membumbung di atas area perumahan di Rehovot dekat Tel Aviv setelah rudal Iran menghantam kota itu pada Jumat waktu setempat. Rekaman video menunjukkan sebuah rumah dilalap api dengan puing-puing berserakan di jalan setelah ledakan. Layanan darurat mengatakan 2 orang dibawa ke rumah sakit dengan luka-luka akibat ledakan. Rudal Iran kembali menghantam dan membakar kawasan Haifa, Israel. Salah satunya membakar kontainer pengiriman yang berada di kawasan pantai Shemen, Haifa. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang menghanguskan 15 unit kontainer di kawasan itu. Sebelum rudal menghancurkan situs kota tua Yerusalem, Iran mengancam akan menargetkan lokasi rekreasi wisata di seluruh dunia. Ancaman ini disampaikan Jenderal Abul Fazl Shekarchi setelah serangan gabungan Amerika Serikat menghancurkan industri senjata dan energi Iran hingga menewaskan sejumlah pemimpin Teheran. Sebuah kebakaran besar hingga memuntahkan asap hitam ke langit menimpa sebuah fasilitas diplomatik Amerika Serikat dekat Bandara Baghdad, Irak pada Jumat waktu setempat. Sumber keamanan Irak mengatakan kebakaran terjadi setelah serangan drone kembali menargetkan fasilitas AS tersebut. Kelompok militan pro-Iran Ashab al-Kahf
mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap fasilitas diplomatik AS dalam sebuah pernyataan. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, memberikan pesan kepada rakyat Iran yang dibacakan presenter pemerintah Iran. Mojtaba menyatakan serangan gabungan AS dan Israel untuk membuat rakyat Iran akan menggulingkan pemerintahan adalah kesalahan perhitungan yang besar. Mojtaba Khamenei juga meminta agar Afghanistan dan Pakistan untuk mengakhiri pertempuran mereka dan bersatu membantu Iran. Mojtaba juga membantah Iran menargetkan negara Turki dan Oman. Ia menyebut ini adalah strategi Israel untuk memecah belah negara Islam. یعنی افغانستان و پاکستان باید برای رضای الهی و عدم شق اعصای مسلمین هم که شده روابط بهتری با هم برقرار سازند و بنده به سهم خود حاضر به اقدامات لازمه هستم. همچنین متذکر می شوم حملاتی که در ترکیه و عمان که هر دو با ما روابط مناسبی دارند علیه بعضی از نقاط این کشورها صورت گرفته به هیچ وجه از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و سایر نیروهای جبهه مقاومت نبوده است. این حیله است که دشمن صهیونی با استفاده از ترفند پرچم دروغین برای ایجاد تفرقه بین جمهوری اسلامی و همسایگانش صورت می‌دهد و ممکن است در بعضی کشورهای دیگر هم. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri operasi militer terhadap Iran, tetapi menolak gencatan senjata. Kelanjutan konflik Timur Tengah ini akan kami bahas sesaat lagi.